Halo pemirsa Teropong News TV, kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam program Positif Podcast. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang TOP BGT, yaitu dengan Muhammad Sirot atau yang akrab disapa dengan Kang Sirot. Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah. Kumaha damang ya kalau bahasa Sunda. Oke, Kang Sirot ini pemirsa merupakan seorang pengusaha, tapi beberapa waktu terakhir warawirinya selalu di belakang jadi tim ses ya, Kang? Ya. Ya udah, kita kenalin aja langsung, yaitu merupakan seorang Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran. Ya. Masih terus sibuk? Apa sudah agak tipis-tipis bernafas nih, Kang? Ya nggak terlalu sehektik 4 bulan kemarin ya. Maksudnya sekarang lebih lebih banyak memikirkan yang lebih detail dari program Pak Prabowo, Mas Gibran. Terus juga lebih counter sedikit informasi mungkin yang agak nyeleneh-nyeleneh, tapi lebih di internal aja sih gitu. Nggak terlalu banyak keluar ya, kecuali kalau ya ada masyarakat ya kan minta undangan podcast ya kita datang gitu kan, tentunya sesuai arahan Pak Burhanuddin Abdullah ya sebagai Ketua Dewan Pakar gitu. Kita tahu bahwa Kang Sirot ini kan banyak sekali ya kegiatannya. Memang kita kenal mungkin dulu-dulu kalau kita tarik ke belakang, Kang Sirot ini lebih akrab dikenal sebagai seorang aktivis di masa Orde Baru. Betul, Kang? Ya, demo dikit-dikit lah, tipis-tipis. Bukan yang memimpin, Kang. Oke, kalau saya asik nih kalau misalnya berbincang dengan seorang aktivis itu kan pasti pikirannya tuh sangat satset ya, aktif, pokoknya kadang-kadang yang kita nggak pikirin tuh kalau aktivis tuh sampai sejauh itu gitu. Yang pengen saya tahu mungkin sedikit bercerita dengan para pemirsa Teropong News, bagaimana sih pengalaman saat waktu dulu jadi aktivis nih, Kang? Ya dulu kan dimulai di SMA. Kelas 3 saya di Purwakarta, di SMA di Purwakarta itu salah satu SMA. Saya kebetulan memang dipercaya oleh Dewan Pembina OSIS jadi ketua OSIS. Kebetulan juga prestasi akademik cukup bagus. Artinya cukup jadi bukan idola ya, jadi benchmark lah untuk opini anak-anak sekolah ya. Nah pada waktu itu tingkat 3 saya termasuk bukan termasuk salah satu ya, memang lulusan terbaik gitu. Ya melekat semua kan, jadi ketua OSIS iya gitu, lulusan terbaik iya. Jadi pada saat itu datanglah para pesohor tuh ke sekolah ya kan, Bupati, terus juga ada Kang Ade Komarudin ya dulu mengucapkan selamat. Tapi di balik itu saya harus membacakan semacam kayak perjanjian gitu ya, atau deklarasi setia di belakang Orde Baru. Nah pada waktu itu saya memang lagi geleh-gelehnya gitu, lagi malas banget dengan Orba, karena menurut saya dulu KKN tuh sudah sedemikian mendarah daging. Curhat-curhatan Bapak tuh di Perkapen Golkar tuh ya saya simak gitu ya. Jadi saya menolak pada waktu itu, dan itu heboh lah satu sekolah karena memang nggak biasa gitu melawan. Saya ngerasa belum cukup seperti itu di kampung saya sendiri, di mana kakek saya, paman saya semua pengurus Golkar di tingkat ranting. Saya pasang bendera merah, kuning, hijau di depan rumah. Sementara kalau semua kan pasti kuning. Jadi tambah heboh lagi di kampung. Belum cukup lagi saya karena ngerasa saya dipressure oleh kekuasaan pada waktu itu. Yang menurut saya tuh harusnya anak muda seperti saya tuh bebas ya, bukan diarahkan begitu. Ya diarahkan boleh tapi jangan ditekan gitu. Saya masih belum puas tuh. Saya daftar ke P3 cabang Purwakarta, saya jadi saksi, dan saya berhadapan dengan saudara-saudara sendiri jadi saksi di P3 di pemilu 97 yang pada waktu itu cukup bagus ya. Tapi berlanjut lagi nih pas saya masuk ke IPB, 1 dari 10 orang yang PMDK, satu-satunya yang keterima di IPB saya. Masuk di satu jurusan favorit lah di IPB. Tahun 98, 2 Mei kita bikin kegiatan dengan Ketua BEM pada waktu itu, Mas Irfan Syauqi Bek. Kita ngundang Amin Rais dan memberikan anugerah Reformasi Award. Nah pada waktu itu kegiatan cukup sukses. Tanggal 20 Mei Pak Harto turun ya. Jadi tanggal 2 Mei kita sudah tahu Pak Harto akan resign. Tapi kita termasuk yang di kampus IPB itu gerakannya tidak sampai ke Senayan gitu loh. Kita cukup di kampus aja, tapi cukup
cukup fenomenal pada waktu itu karena kegiatan pergerakan kemahasiswaan itu sampai. Nah pasca itu ya saya didewa-dewain di Purwakarta gitu oleh teman-teman karena dianggap pilihan keberanian saya itu mewakili mereka karena mereka sebenarnya juga sama-sama nggak suka gitu dengan Orba gitu. Gitu kira-kira 26 tahun yang lalu ya. Artinya sudah jadi orang yang warawiri ini dari SMA ya Kang? Ya sebenarnya memang cuman itu aja sih karena begitu saya kuliah ya memahami kenyataan hidup gitu. Nyari kerja susah, kuliah juga lulus susah gitu. Saya ya lebih ke arah teknokratis ya dibanding aktivis gitu. Jadi saya memang lebih aktif di himpunan profesi gitu ya. Terus menekuni bidang bidang teknis yang saya asah gitu. Teman-teman saya yang 98 juga rata-rata kalau IPB itu kita tidak menjadi seorang aktivis full ya, tapi benar-benar jadi profesional gitu. Ada yang jadi pakar syariah, ada yang jadi pengusaha kayak saya. Saya pun jadi praktisi dulu 13 tahun Mbak. Gitu. Nah, pas setelah saya lulus, saya kerja itu saya masih wondering gitu di kepala saya tuh masih mikir apa benar Pak Harto itu atau Orba itu sejelek itu gitu. Saya ngaji dengan teman senior, ada pengajian 2 bulanan ya. Mengkaji kebijakan pertanian itu saya jalankan mungkin sekitar 10 tahun ya. Jadi saya ngerti ya. Saya ngaji ke Prof. Ustadzul Arifin, ke Pak Bayu Krisnamurti, ke Bang siapa tuh mantan Menhutbun ya dari ITB itu saya lupa. Prof. Satari almarhum ya. Bang Saididu, Bu Siti Nurbaya. Ya. Saya masih pakai motor Karisma tuh, motor bebek. Mereka sudah bawa Alphard gitu ya. Ya saya ambil ilmunya, saya berkah, saya bisa ngomong depan-depanan tanpa saya harus baca jurnal ilmiah, tanpa saya harus baca ratusan artikel. Saya bisa paham arah kebijakan ekonomi, terutama pertanian itu memang ngaco sejak reformasi. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya dilemahkan oleh bangsa asing. Gitu. Pak Harto itu mungkin ada salah, tapi kesalahan setelah reformasi itu jauh lebih merugikan rakyat kita, gitu loh. Jadi saya akhirnya nggak terlalu bangga tuh. Bahkan ibaratnya ya taubatan nasuha lah. Menurut saya kita harus mengembalikan kehebatan Orde Baru di era yang lebih demokratis seperti sekarang gitu. Tapi hal-hal yang dibangun di Orde Baru itu harus dibangun lagi sekarang. Tapi bukan represifnya ya. Tapi sisi pembangunan pertaniannya misalnya. Kan kita swasembada. Terus rakyat itu kayaknya cerdas-cerdas karena ada SD Impres, ada Puskesmas, Posyandu kan. Jasa Pak Harto itu begitu besar gitu. Sekarang kita bangun jalan tol mungkin kita ngerasa hebat ya pemerintahan sekarang, tapi di zaman Pak Harto tol itu murah, satu-satunya Jagorawi sampai sekarang kan coba lihat kualitas jalannya bagus banget, murah lagi. Terus jalan itu ya nggak ada jalan yang berbayar, sekarang kita berbayar, jadi nggak keren-keren banget dibanding Pak Harto menurut saya loh ya, jujur-jujuran ya. Walaupun mungkin harus diakui mungkin kiprah Pak Jokowi mungkin ya salah satu yang terbaik setelah Pak Harto nggak ada ya menurut saya Pak Jokowi ya. Oke. Dikelilingi oleh orang-orang yang memang berada di dunia politik, lalu juga sekarang menjalani dunia usaha. Sebenarnya dua-duanya asik kan pasti kan. Yeah. Tapi kalau untuk lebih berat kemana nih Kang? Sebenarnya kalau prinsip hidup saya itu saya ngaji pesantren juga ya, SMA tuh saya 2 tahun sambil sekolah saya memang nyantri. Terus pas kuliah di Dharmaka juga saya nyantri 2 tahun. Jadi prinsip hidup seorang aktivis muslim menurut saya itu harus ada levelnya. Jadi ada stepping stone-nya. Pertama itu ibda binafsik. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Kedua baru jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maksudnya setelah kita selesai dengan diri kita nih, udah jadi seseorang yang balik ya. Dalam arti balik secara physically, terus juga secara pedagogis kita bisa mengatur pikiran kita sendiri ya, bisa mendidik calon istri kita gitu. Terus kita laku nih, ya kan? Laku ini susah loh. Jadi orang tuh menjual dirinya sendiri tuh banyak yang bermasalah. Jadi pencitraan kemana-mana gitu di Instagram, media sosial, tapi kok ahwat banyak yang nggak suka gitu. Atau misalnya ikhwan banyak yang nggak suka, ini bahasa pesantren. Jadi dia gagal menjual diri dia itu problem menurut saya, dan itu banyak sekarang. Kalau sudah laku, ada keluarga yang menganggap dia berhasil dipercaya untuk membawa anaknya itu menjadi calon pemimpin baru ya. Itu udah unit masyarakat terkecil yang menurut saya
Ya Islam tuh sebenarnya sampai situ aja udah lebih dari cukup. Nah tetapi ada fase ketiga. Nah inilah yang kemasyarakatan, bisnis, asosiasi, itu yang saya sering dengar tuh gini ayatnya tuh ya. Barang siapa dia terbangun di pagi hari, dia tidak memikirkan umatku, maka dia bukan umatku. Ayat ini tuh hanya bisa kita ngerasa tersindir bagi seorang aktivis. Orang-orang yang peduli pada masyarakat, orang yang sudah memikirkan misalnya udah jadi ketua RT, ketua RW gitu kan, orang yang sudah ngerti organisasi ini penting gitu. Baru tuh. Tapi jangan dibalik-balik. Dapurnya udah beres dulu gitu loh, Mbak. Keluarganya sudah bener dulu gitu. Ya setidaknya punyalah ya, bukan harus nyari sempurna kayak Nabi ya, enggak sih. Maksud saya vice versa lah. Tapi ya setidaknya basicnya bener dulu gitu. Nah saya menemukan juga banyak sekarang ini orang-orang yang mata pencahariannya belum bener ya kan. Terus laku aja belum, tapi sudah ikut pengkaderan partai. Terus istrinya dipilihin oleh murobinya. Ini sorry ya, maksud saya mengkritisi pola seperti ini menurut saya baru kejadian. Akhirnya apa? Akhirnya nggak merdeka, ya kan? Ya kan sama gurunya disuruh belok kiri ya belok kiri, suruh nyemplung ya suruh nyemplung. Akhirnya apa? Akidahnya dilabrak, akal sehatnya dilabrak. Dia nggak punya kemerdekaan. Ya lantas apa fungsinya la ilaha illallah di situ gitu loh? Dia menuhankan Allah itu ya dia menyekutukan Tuhan dengan ustadznya dia gitu. Itu yang kanan ya, yang kiri lebih hancur lagi. saya ambil contoh yang kanan itu maksudnya karena saya dekat dengan mereka gitu. Yang kiri lebih hancur lagi. Jadi dia nggak ngerti konsep menghormati perempuan, cuman basa-basi aja, gender segala macam, tapi pacarnya mungkin 5-10 dia nggak hormati sama sekali gitu. Saya banyak ketemu aktivis, bahkan ngantri makanannya pada nggak bisa. Banyak aktivis begitu, kosongan kalau menurut saya. Saya paling galak kalau kayak gitu. Saya nggak mau tahu, karena buat saya kita harus disiplinkan diri kita sendiri, baru ngomongin negara jauh, terlalu jauh. Dan itu kalau di bisnis itu, ya itu belajarnya gitu Mbak. Karena di bisnis itu ukurannya jelas, untung revenue, terus komisaris kita percaya sama kita. As long as kita dipercaya sama komisaris masih rugi nggak apa-apa, kan KPI-nya jelas. Nah kalau aktivis dijelekin sama kelompok ini kita jual kelompok ini, jelekin kelompok ini kita kelompok ini, ya tetap aja kan lingkungannya jadi gitu-gitu aja. Akhirnya kan kita nggak membangun sesuatu gitu loh. Nah menurut saya di negeri ini itu masih kekurangan orang-orang yang punya integriti ya, dan jangan terlalu ngarepin negara, diri kita aja dulu benerin. Kalau masing-masing udah benerin diri kita, circle close kita dibenerin gitu, menurut saya akan lebih gampang ya. Jadi kalau dia anggap mana yang lebih kompleks, ya negara ini lebih kompleks. Gitu. Artinya harus balance ya Kang, ya, semuanya. Intinya harus balance gitu. Ya tapi bukan ada beberapa teman yang maksudnya mungkin keluarganya agak kurang bagus, tapi dia kayak punya saluran bagus di organisasi, itu boleh-boleh aja. Tapi percayalah, organisasi tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan kalau kita sendiri punya masalah gitu. Itu tuh cuma teman main aja. Contohnya gini yang paling gampang ya. Kafe itu tempat kita buat rihlah dibanding kantor dan rumah. Tapi percayalah, kafe itu tidak pernah jadi rumah. Bener nggak? Kan kita mau ngindarin sibuknya kantor, tapi malas di rumah. Misalnya ketemu istrinya bawel terus gitu. Tapi kalau kita tidak bisa mengatasi istri yang bawel, terus lari ke kafe ketemu ya kan adik-adik gitu ya, tetap aja nggak akan jadi masalah karena si adik-adik juga bawel pada akhirnya gitu loh. Jadi ini harus selesai gitu loh. Ini selesai sehingga ini di kafe itu jadi titik ketiga kita transit jadi hiburan gitu. Nah problem orang sekarang ini menurut saya di sini bermasalah. Kok semua orang kayaknya jahat ya sama gua gitu. Ternyata kitanya sendiri yang jadi bermasalah gitu. Ya itu paling gampang gitu, karena saya menekan diri saya begitu kerasnya gitu. Sampai sekarang pun saya masih berlatih dan saya ngerasa susah ya jadi orang bener gitu. Gitu. Tapi bisa. Setidaknya kalau misalnya kita mau jadi orang benar kan kita juga harus memastikan bahwa orang-orang di sekitarnya juga tidak terkontaminasi hal-hal negatif gak sih Kang? Ya pada akhirnya tuh kalau kita bener akan dibenerin namanya di atas, akan diarahin. Dikasih dan arah. Banyak yang rezeki tidak disaksakan. Kayak masuk podcast ini kan, tiba-tiba karena kita niatnya bener ya, saya kenal beberapa teman yang ada di podcast ini. Tiba-tiba kita di arrange untuk satu acara. Orang kan nyari-nyari untuk podcast ini banyak.
Saya nggak nyari-nyari itu. Tapi Saya juga dicari. nggak nyari-nyari untuk posisi Dewan Pakar. Orang pada nanya, oh, lu ngolah siapa ya? Lu kenal sama Prabowo? Hello gitu. Ya ini memang udah takdirnya begitu. Tapi memang perjuangan kita ya sama Pak Prabowo udah lama ya. Cuman kan nggak saya publish di media gitu loh, di Instagram. Kadang-kadang teman-teman kadang-kadang cuma kenal Pak Hasim begitu aja langsung foto sama Pak Hasim. Kita kenal Pak Hasim kan depan-depanan. Justru kalau kenal malah nggak foto Iya, nggak sih? sekretarisnya kita kenal, cuman kan buat apa gitu loh. Iya, Maksud iya. saya itu kadang-kadang ya sesekali boleh, tapi kan nggak perlu juga kita. Ya itu tadi dirinya tuh bermasalah kalau menurut saya. Jadi dia nggak confident sehingga dia harus Oke. menampilkan gitu. Oke. Kita ngolah-ngolah untuk pencitraan boleh, cuman kan ya sewajarnya aja sih menurut saya. Oke, tadi kita udah bahas mengenai perjalanan tadi dari mulai sekolah hingga jadi aktivis. Tadi juga ya tipis-tipis bahas politik ya Kang. Cuman karena kita juga tahu kalau Kang Sirot ini kan merupakan seorang pengusaha. Ya. Paham bahkan hatam kayaknya di bidang ekonomi nih, berbagai hal ekonomi lah ya. Saya ingin bertanya mengenai pengelolaan air nih, karena kan di bidangnya Kang Sirot ya, water treatment. Mungkin bisa di apa sih yang sekarang sedang digarap? Mungkin bisa di-sharing atau mungkin para pemirsa bisa menginspirasi para pemirsa gitu di bidang itu yang sama. Ya itu biasa aja sebenarnya apa memang pernah kerja di industri kan cukup lama ya nyantolnya di bidang itu karena kayaknya itu yang cocok gitu. Saya kan coba karir saya itu di Fast Moving Consumer Good dipecat, di bidang IT dipecat juga. Saya 2 kali gagal. Dari 13 tahun itu karir saya itu mentok-mentok juga. Saya nggak pernah jadi top level management, di middle management aja udah bagus. Cuman memang pas akhir-akhir saya coba paksakan saya berkarir di perusahaan multinasional, di perusahaan Denmark ya, perusahaan Eropa. Dia punya 36 pabrik, salah satu pabriknya di Malaysia. Saya di hire di sana, pernah 5 kali naik gaji saya tuh di sebelum perusahaan ini 5 kali naik gajinya gitu. Karena saya jadi champion, jadi sales of the year pada waktu itu, di situ di hire. Nah 5 tahun itu saya bertahan terakhir. Saya pegang untuk market di Indonesia. Dari dia mulai nggak punya karyawan tuh saya sendiri di situ. Jadi saya ngebuka. Nah gara-gara saya aktif di aktivis, dulu ketua BKPM-nya Pak Franky Sibaran itu. Kebetulan ketua saya di himpunan alumni Fateta IPB, saya sekjennya. Jadi gampang lah. Sekarang mungkin ada 16 orang ya karyawannya itu perusahaan itu. Nah saat itu saya ngerasa kayaknya gue bisa bisnis nih gitu. Jadi 2 tahun sebelum saya keluar saya minta ke pimpinan itu, tolong kondisikan saya mau keluar nanti 2 tahun lagi. Jadi saya sudah ngomong, ya alhamdulillah saya ngomong kemana-mana, saya mau keluar 2 tahun saya prepare, tabungan disiapin, ada project bagus. Waktu itu almarhum Pak Muhammad Najik ngasih project pabriknya yang ke-50. Jadi dia punya pabrik pengolahan ikan untuk ekspor ke Jepang. Saya mengelola untuk limbahnya dia, limbah cairnya dia di Sentul ya. Dari situ saya punya uang untuk 6 bulan ke depan gitu. Dari situ saya ngolah lagi. Ya dari kemampuan teknis ditambah dengan jejaring, kita kerja jujur, nggak terlalu ngambil margin banyak gitu kan. Terus ya kadang-kadang agak nyuri waktu kantor sedikit. Saya jujur-jujur aja. Cuman memang kan di perusahaan Malaysia ini saya nggak 10 to 5 karena memang kita belum punya kantor. Saya di kerja itu cuma by WA, by Outlook, by Skype gitu. Reportnya itu kayak gitu aja gitu. Jadi cukup punya banyak waktu lah, fleksibel. Itu yang saya kapitalisasi akhirnya ya. Alhamdulillah sudah jalan 8 tahun ya. Gitu. Oh, luar biasa ya. Ya tapi masih usaha kecil menyedihkan sih pasti. Masih belum level menengah aja belum. Lagi berusaha. By proses lah Ya, ya. karena saya belajar dari senior juga nggak ada yang gampang ya. Iya. Tapi basicnya saya kerjain semua sih insya Allah. Oke. Indonesia ini kan masih terkait air ya Kang. Ya. Indonesia ini kan masih punya beberapa masalah lah ya di bidang air ini. Mungkin nanti arah pembangunan nasionalnya bisa punya ide nggak sih Kang untuk kedepannya? Ada tapi saya belum bisa ngomong banyak. Oh, tipis-tipis gitu. Problem di Indonesia itu kita ngomongin water utilities ya, air yang dikelola oleh PDAM. Oke. Itu dikelola oleh kota dan kabupaten, which is itu 400 kota kabupaten. Dari 400 itu katanya ya, itu 300 sehat, 100 sakit. Terus skalanya itu kecil-kecil. Misalnya 5 liter per detik. 1 liter per detik itu untuk memenuhi 50 kakak atau 100 orang. Oke.
Tapi pengalaman saya kalau dia pakai package plan ya, yang bikin pakai mild steel gitu, itu misalnya 5 liter per detik nih tahun depannya tuh efektivitasnya tuh turun sampai 50% efisiensinya. Terus penggunaan listriknya naik 2 kali. Ini dari satu ini aja problem itu udah banyak masalah yang harus diberesin gitu. Belum kita bicara kita tidak punya lembaga seperti di Malaysia namanya SPAN ya. Lembaga regulator. Kalau dulu ada BPP SPAM, tapi dibubarkan oleh Pak Jokowi karena lembaga ini nggak efektif dan cuman jadi ya tempat-tempat pensiunan PUPR buat masa pensiun gitu loh. Kerjanya juga nggak terlalu efektif. Jadi Pak, udah bener Pak Jokowi bubarin, tapi saya sih berharap Pak Prabowo Gibran membangun satu lagi lembaga regulator, tapi langsung di bawah para presiden ya, sehingga lebih efektif untuk mengelola para pihak ya yang satu kesatuan untuk mengelola air ini gitu loh. Oh, jadi khusus gitu ya, Iya, lembaga satu khusus lembaga ya. khusus yang menggantikan BPP SPAM tapi kayak SPAN Malaysia gitu loh. Oh. Malaysia ini lebih gampang ya karena mereka itu jajahan Inggris, jadi standarnya ngikutin Inggris. Tuh gampang ya. Kalau kita tuh dijajah Jepang pernah, jadi pakai standar Jepang ada. Dijajah Belanda, Eropa pernah, kita pakai standarnya Inggris ya. Terus kalau orang oil and gas pakai standarnya Amerika. Jadi ini nyambung, kadang-kadang engineer kita juga pusing gitu. Jadi baru 3 tahun 4 tahun terakhir lah kita pakai standar Inggris ya. Itu pun gara-gara Cina secara industri memang mereka nginduknya ke Eropa gitu. Kalau di istilah air itu ada European nominee ya, EAN atau PN ya. Kalau di Jepang itu kan ada namanya Japan Industrial Standard JIS gitu, atau Japan Water Works Standard atau JWS. Jadi standarnya ini berantem satu sama lain, tapi baru selesai lewat Inggris itu baru 4 tahunan. Jadi orang lain udah kemana-mana, kita tuh baru ribut sama standar aja baru selesai kemarin gitu. Belum masalah tadi kelembagaan. Kalau di Malaysia tuh cuma 13 negara bagian, provinsi lah yang punya gitu, kerajaan. Kalau di kita tuh kota kabupaten, jadi susah gitu ngebangun itu. Jadi kecil-kecil. Jadi kadang-kadang misalnya gini ya, ini Kabupaten Bogor nih di sekeliling, ini Kota Bogor di tengah. Ini sekabupaten Bogor mau masang pipa dari ujung sini ke sini, tapi lewatin Kota Bogor, boleh nggak? Nggak boleh karena pemiliknya beda. Contoh. Jadi ada beberapa hal yang kadang-kadang tuh secara teknikal tuh akhirnya nggak jalan gara-gara ya simple karena urusan kepemilikan gitu. Jadi butuh ada kreativitas baru ya. Dan itu sebenarnya banyak juga di Indonesia pemimpin daerah ya, misalnya Pak Bibit Waluyo dulu Gubernur Jawa Tengah, dia bikin namanya SPAM regional. Yeah. Jadi Brebes, Tegal, Sawi disebut Bregas, dia bikin PDAB, perusahaan daerah air bersih, dia supply ke PDM kota kecil gitu. Dari sungai itu dia ambil kapasitasnya lebih besar, 200 liter per detik ke atas. Akhirnya si PDM yang memang nggak punya duit ini dia bisa beli, ya udah tinggal beli aja air, nggak usah ngolah gitu loh. Itu contoh-contoh kreativitas kepala daerah gitu. Nah saya harapkan bukan cuma tingkat kepala daerah nih, Prabowo Gibran juga lewat mungkin nanti menterinya yang baru, mungkin juga kepala badannya yang baru, bikin regulasi yang lebih membantu ya pemimpin daerah, terus direktur PDAM untuk langsung membangun yang sifatnya itu lebih holistik gitu loh. Jadi jangan parsial gitu, karena ini akhirnya problem kita bersama gitu. Ya 2-3 problem itu saya kasih tahu dulu deh. Yang lain nanti menyusul gitu ya. Itu aja udah puyeng ya. Oke. Tapi itu udah menjadi catatan khusus dan akan digarap kan, Kang? Ya saya kalau saya kan sifatnya kan kalau ditanya oleh pimpinan saya jawab gitu. Dan memang ibaratnya kita jadi tim ahlinya. Contoh misalnya sekarang di program makan siang gratis gitu. Rod, tolong dong bikin konsep sistem air minumnya nih yang sanitasinya bagus, higien, standar air minum, gimana caranya? Ya udah, saya bikin konsepnya. Satu sistem saya bikin misalnya murah, mungkin sekitar 5 sampai 7 juta, UKM bisa terlibat gitu ya, tapi ada kelemahannya ABCD. Yang ini sophisticated, ya branded produk, ya kan kita bisa satu titik sangat bisa awet sampai 10 tahun alatnya, tapi mahal, mungkin di atas 20-30 juta gitu. Tapi ada kelebihannya tetap ya, mereka tinggal putuskan.
Itu ada beberapa ya, opsi tugas gitu ya. tugas saya kayak gitu. Tugas saya tuh memberikan advice secara teknikal aja gitu. Oke, kita tahu bahwa Kang Sirot ini kan piawai juga di bidang digitalisasi selain air ya. Ya. Hal itu juga kalau tadi program yang disampaikan kepada Prabowo Gibran mengenai air, kalau untuk soal digital Ya, jadi seperti gini, apa? kan saya masuk HIPMI 2016, punya perusahaan pertama water treatment. Akhirnya kenal beberapa pengusaha lain yang mereka punya modal, jadilah perusahaan kedua yang saya punya kantor di Ampera itu ya, namanya Riswater. Terus jadilah juga perusahaan arah angin Visi Media, itu perusahaan digital training, tapi ya perusahaannya nggak terlalu jalan nih. Cuman saya gara-gara dipercaya oleh pemegang modal untuk memaksimalkan sisi digital, sisi medianya, saya bisa bikin buku, saya jadi rajin nulis gitu. Jadi saya anggap ya dari situ nambah skill set saya untuk lebih mengkapitalisasi dari saya lebih bermanfaat aja sih, lebih jadi cuan gitu loh. Okay. Yang penting cuan-cuan gitu Ya, ya sekarang kan. jadi cowok panggilan juga kan kita di acara seminar ya lumayan. Maksud saya pengusaha itu kan hampir semua bisa, kalau kita punya value ke market ya, market menghargai kita ya kenapa enggak gitu. Ya, itu kebetulan aja sih sebenarnya. Karena saya masuk HIPMI, di HIPMI Jaya itu banyak teman-teman yang punya resource untuk digital ya, seperti podcast gitu kayak sekarang. Itu memang anak-anak Jaya itu punya resource yang bagus untuk itu. Ya saya ngambil keberkahan itu aja gitu. Saya pakai buat diri saya sendiri, itu aja sih Mbak. Oke, tadi sudah sempat dibahas mengenai awal kenapa akhirnya bisa merapat ke TKN 02 itu ya, karena memang tadi bukan merapat ya, diperintah. Oh diperintah ya, salah ya. Diperintah karena dari Pak Hasim sendiri ya, tapi selain bukan itu Pak Hasim, ada di Pak Buradun Abdullah. Oke, tapi selain itu mungkin ada hal-hal lainkah atau memang pertimbangan apakah, atau memang boleh dikasih tahu nggak waktu itu ngonteknya kayak gimana sih Kang? Waktu pertama nih diminta untuk membantu. Saya kan dukung Pak TKN. Prabowo kan 2014 karena memang saya kagum dengan beliau. Terus 2014 itu saya kenal beberapa pihak, saya ketemu dengan Bang Fadlizon, ini kan di perpustakaannya di mana di Pejompongan itu ya, Bendungan Hilir ya. Terus ketemu beberapa pihak yang memang senang dengan sistemik approach-nya Pak Prabowo gitu, kagum dengan Pak Cum gitu. Kita senang dengan gerakan-gerakan HKTI-nya ya. Karena saya lulusan IPB, saya menganggap bahwa ya tadi kan historinya saya menurunkan Orde Baru kan ikut. Terus saya menyesal. Saya melihat ada kehebatan Orba di pertanian. Saya menemukan sosok itu pada Pak Prabowo gitu. Jadi dibanding generasi senior yang lain yang anti dengan Orba, saya ini udah anti banget dengan Orba. Tapi kemudian saya sadar, karena saya ngaji pertanian. Nah, saya ngeliat sosok ini yang bisa bawa ke negara ini kembali bangkit dengan model konsepsi negara kuat. Gitu. Konsepsi negara kuat ini ya ketika Pak Harto memimpin itu, negara lain itu takut gitu lama kita itu, segen gitu. Kalau sekarang kan kayaknya kita tuh ya kita ngomong apa aja mereka tuh santai aja gitu ya. Kita mungkin nganggap diri kita kuat tapi kan ya kalau ngomongin persenjataan segala macam ya ini yang sudah diberitain oleh Pak Prabowo aja masih belum cukup ya maksud saya. Jadi masih long run lah, masih jauh bangsa ini punya kewibawaan yang penuh lah gitu. Dan menurut saya lewat Pak Prabowo ya sekarang ada wapresnya Pak Gibran, saya pikir mungkin bisa lebih mempercepat sih Mbak, itu aja sih. Mungkin ada target-target kan ke depan akan ngalir aja lah seperti air. Atau memang udah ada tawaran mungkin Kang? Biasa aja. Gak ada ya, belum ya? Belum atau memang belum mau dibocorkan nih Kang? Kalau saya cita-cita bang jadi pengusaha ya, pengusaha sukses gitu. Saya belum sukses jadi pengusaha. Ngapain saya loncat-loncat jadi politisi? Kecuali ada perintah ya khusus. Tolong benerin ini, benerin dia. Terpaksa bisnis kita tinggalin. Tapi kan saya dari awal kan memang memilih jalur hidup saya bisnis gitu. Saya lebih suka mengelola pasukan saya sendiri. Saya dapetin uang margin dari apa produk yang saya jual gitu loh. Lebih terhormat buat saya gitu. Dan orang nggak bisa ngatur-ngatur saya gitu. Tapi kan kalau negara butuh saya, negara merintah saya ya kan kita juga pasti berpikir apa, misalnya contoh ya, dulu saya turun ke jalan protes gitu, aktivisme. Loh ini sekarang negara butuh lu, kan artinya kan ada hal yang saya tuh hipokrit gitu, protes iya gitu, tapi begitu negara butuh bantuan saya lari dari gelanggang, kan lucu. Lebih ke sana sih, jadi jangan ngelihat kayak oh ada jabatan gitu.
udahlah, kita kayak jabatan kayak gitu tuh lebih banyak yang ditangkap oleh auditor kan. Lebih sebanyak seremnya kalau menurut saya gitu, nggak tenang ya kan. Saya tuh malah takut kalau yang kayak gitu. Tapi kalau dapat kalau dapat arahan siap. Ya kalau perintahnya jelas dan saya bisa ya, maksudnya sesuai dengan skill set saya, kemampuan saya bisa, keluarga mendukung, ya kita lihat gitu kan. Kalau amanah kan sifatnya tuh harus dijalankan ya, nggak boleh ditolak. Bukan, kalau amanah itu justru tergantung kitanya. Okay. Kalau kita sanggup ya boleh, tapi jangan paksakan diri kayak kita kegantengan sendiri gitu loh. Mungkin banyak orang yang lebih mampu kan gitu. Okay. Itu aja. Oke. Artinya ya udahlah ya, masih menunggu, masih mengalir karena kan KPU juga. Saya nggak ada menunggu apa-apa. Saya sekarang kerja setiap saat saya ke Dewan Pakar ya, karena ada beberapa titik di Dewan Pakar. Kita punya beberapa kantor ya. Saya sering bolak-balik. Ini hari ini aja pagi dan nanti besok ke sana lagi. Karena memang ada banyak kerjaan. Selain usaha, masih harus bertanggung jawab di sini juga ya, Kang? Ya, kalau usaha kan kita bisa manage. Bisa sambil ya. Oke. Terima kasih banyak, Kang. Tadi Siap. mulai dari pembahasan agama ini, saya mendapatkan siraman rohani langsung dari seorang Kang Sirot. Ampun. Kemudian tadi juga Mohon maaf ada. ya. Enggak, justru saya pengen lagi ada buka itu kelas khusus. Oh mungkin. iya. Apa nanti ada bukber gitu? Oh iya. Ada, saya tuh punya telegroup ya. Oh, Jadi okay. beda diskusi buku dan entrepreneur. Memang saya punya ada 300-an 400-an member lah di situ. Saya biasa sambil nyetir pakai voice note. Oh gitu. Jadi kayak ngasih motivasi, pencerahan, Siap, ada pikiran-pikiran, ya mungkin penyesatan juga. Kan kita dong. bukan ustadz juga gitu. Jadi kadang-kadang sesat juga. Sharing ilmunya. lah ya, setidaknya sharing lah gitu. ya. Nanti Oke, orang oke. bisa tanggapin. Gitu. Oke, berarti saya harus gabung, guys. Boleh, bila sedang hati. Oke, tadi udah bahas segala macam, tapi sosok Kang Sirot ini sangat amat menginspirasi sih kalau buat saya, dan Alhamdulillah. saya yakin pemirsa Teropong News juga setuju akan hal itu ya, Kang. Nanti Amin. kita akan bahas lagi di Siap. episode-episode selanjutnya dengan materi yang pastinya, karena banyak banget nih, Kang. Kalau Ya. untuk durasi terbatas banget nih. Pengen banget ngobrol-ngobrol lagi. Makasih banyak, hatur Siap. nuhun, Kang. Teh kopi. Maaf kalau ada salah-salah kata ya, Kang. Oke, Insya Allah, pemirsa, kita sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik lagi. Sampai jumpa. Salam positif. Salam positif.